Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali. Yang kami hormati Kasih Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi BPBD Kota Kendari, Bapak Muhammad Erwin Pajar ST. Selamat sore Pak, selamat bergabung di Media Center. Alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa pukul 17.00 kami dari tim Media Center akan melaporkan tentang perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Seperti biasa, informasi perkembangan medis akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Dr. Al-Ghazali selaku juru bicara. Dan lebih khusus lagi pada sore hari ini dari tim gugus tugas BPBD Kota Kendari akan menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan penanganan upaya pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Kendari, khususnya perkembangan penyemprotan di beberapa titik-titik lokasi yang ada di wilayah Kota Kendari. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Muhammad Erwin Pajar ST untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penyemprotan yang ada di Kota Kendari. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas kesempatan pada hari ini. Dari BPBD akan melaporkan sampai dengan tanggal 22 Juni pada hari ini, melaporkan perkembangan tentang aktivitas penanggulangan dan pencegahan non-medis COVID-19 gugus tugas percepatan penanganan untuk Kota Kendari. Jadi sampai dengan tanggal 22 Juni ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dan Dinas Perhubungan, Damkar dan Dinas Kesehatan telah melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak untuk fasilitas umum sebanyak 173 fasilitas umum. Lingkungan warga alhamdulillah telah kami lakukan penyemprotan sebanyak 5.861 rumah. Adapun untuk perkantoran alhamdulillah telah kami lakukan penyemprotan sebanyak 117 perkantoran. Sementara untuk sarana pendidikan sebanyak 58 sarana pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Adapun untuk sarana ibadah juga telah kami lakukan penyemprotan sebanyak 301 rumah ibadah, baik itu masjid, gereja maupun vihara di Kota Kendari. Sementara untuk jalanan umum telah dilakukan penyemprotan sejumlah 662 dari jalanan yang telah kita lakukan penyemprotan. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan juga mungkin bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat melaksanakan penyemprotan alhamdulillah di backup dengan peralatan 1 buah rescue tactical unit, 2 buah pick up, 1 unit peralatan karhutla yang telah dimodifikasi menjadi peralatan penyemprotan, 1 unit mesin door smearing yang kita gunakan untuk melakukan penyemprotan, dan 15 buah tangki penyemprotan manual.
Nah, inilah yang selama ini yang kita gunakan untuk peralatan. Nah, sementara personil yang khususnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, itu kami menyiapkan 15 orang personil yang terdiri dari 3 regu, di mana masing-masing regu telah kami bagi tugasnya. Itu dapat kami sampaikan di sini. 1 regu khusus untuk daerah merah dan 2 regu untuk melakukan penyemprotan di daerah zonasi kuning. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan per tanggal hari ini, Senin 22 Juni tahun 2020. Demikian mungkin saat ini yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya mungkin ada tambahan. Demikian Pak Heri. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi informasi dari gugus tugas BPBD Kota Kendari. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara COVID-19 kita untuk melaporkan informasi perkembangan medis. Dengan hormat disilakan. Baik, makasih. Yang saya hormati tamu kita, teman gugus tugas di lapangan dari BPBD, Bapak Erwin Fajar, ST. Yang saya hormati Bapak Kabid, Bapak Heri Ishak. Yang saya banggakan, saya cintai teman-teman di Media Center, alhamdulillah masih tetap semangat, semoga sehat selalu. Saya hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang saya banggakan dan saya cintai pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa pada kesempatan hari ini, Senin 22 Juni 2020, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya selaku juru bicara Dr. Al-Ghazali akan menyampaikan beberapa hal yang diantaranya adalah pertama untuk OTG. Total OTG sebanyak 423 orang. Total jumlah selesai pemantauan 411 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 12 orang. Untuk PDP sendiri, pasien dalam pengawasan 1 orang, akumulasi pengawasan sebanyak 65 orang dan selesai pengawasan 64 orang. Untuk positif, hari ini konfirmasi penambahan 1 kasus baru lagi, yakni perempuan 56 tahun Kecamatan Mandonga, Kelurahan Mandonga, tidak ada keluhan sakit atau riwayat keluar daerah. Tanggal 22 Juni pemeriksaan swab laboratorium Rumah Sakit Bahtera Mas menyatakan bahwa hasil pemeriksaan swab dinyatakan positif dan sekarang dilakukan isolasi perawatan di Rumah Sakit Bahtera Mas. Tidak ada kasus sembuh atau selesai kasus positif COVID-19. Akumulasi jumlah kasus sebanyak 67 sampai sekarang ini, kemudian pasien yang dinyatakan selesai atau sembuh sebanyak 57 orang, masih dalam perawatan sebanyak 7 orang. Bapak Ibu yang kami cintai, tetap waspada dan peduli, kemudian jangan tertular dan jangan menulari, kita berdoa bersama, dan terlebih lagi adalah mari kita sama-sama mengindahkan atau mengikuti himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa informasi tentang perkembangan penanganan medis yang dilaporkan oleh juru bicara. Selanjutnya kami kembali ke Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi kepada juru bicara kita ataupun kepada BPBD, kami persilakan. Begitu juga pada Bapak Ibu pemirsa di rumah. Ya, silakan teman-teman wartawan yang mungkin ingin sharing, menyampaikan hal-hal yang kurang jelas kepada kami silahkan. Atau Bapak Ibu netizen yang ada di rumah, ada masukan, kritikan atau saran yang sifatnya membangun, yang ingin disampaikan kepada kami, atau saran-saran yang ingin disampaikan kepada warga Kota Kendari, bisa melalui kami, nanti kami akan menyampaikannya kepada warga Kota Kendari. Silakan.
Nisrina silakan Pak. Silakan Bu, Bu Nisrina silakan. Iya. Wabarakatuh. Yang pertama adalah saya mau kasih masukan dulu Pak. Kalau kita lihat kan laporan dari jubir gugus tugas COVID-19 hari ini kan terjadi penambahan satu kasus nih. Maksudnya saran saya Pak, mungkin bisa pada kesempatan lain perawat mungkin dihadirkan dalam media center ini untuk memberikan informasi bagaimana sih tugas mereka menghadapi pasien COVID-19. Karena kalau hasil pengamatan yang saya lihat di lapangan ini sepertinya mulai longgar lagi nih Pak. Walaupun mungkin gugus tugas sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi, sosialisasi. Artinya dengan harapan ketika perawat ini dihadirkan, masyarakat kita bisa ngeh gitu. Bisa diberikan pencerahan bahwa tugas para medis ini untuk menangani pasien COVID ini tidak mudah begitu supaya masyarakat tetap mengindahkan protokol kesehatan. Itu satu Pak masukan. Pertanyaan saya yang kedua adalah beberapa negara ini kan sudah mulai hendak memproduksi vaksin COVID-19. Nah, yang saya tahu dan saya habis baca bahwa COVID ini kan sifatnya zoonosis, Pak. Awalnya ya dia sifatnya zoonosis, penyebaran dari hewan ke manusia kemudian human to human. Nah, pertanyaan saya adalah benar nggak sih kalau vaksin nanti yang diproduksi lanjut Pak? Iya. Silakan Oh, lanjut. Benar nggak sih Dok kalau vaksin yang diproduksi nantinya itu sebenarnya tidak bisa membunuh virus COVID-19, tetapi dia hanya mencegah penularan dari human to human. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi makasih masukannya Bu Nisrina. Kami juga tadi sudah menghubungi teman bahwa untuk session berikutnya, karena session sekarang itu kami menghadirkan teman dari gugus tugas yang ada di lapangan. Kebetulan yang hadir Bapak Erwin Fajar dari BPBD, itu menyampaikan apa yang dilakukan. Jadi di sini kami insya Allah akan memanggil atau mengundang teman-teman yang ada di gugus tugas bahwa inilah kerjaan yang dilakukan, ini yang mereka lakukan sehingga warga Kota Kendari paham bahwa benar-benar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dan gugus tugas itu bukan hanya berdiam saja, akan tetapi kegiatannya sungguh luar biasa demi memutus mata rantai penularan COVID. Dan insya Allah besok atau lusa kami akan bergantian, nanti setelah dari BPBD mungkin dari yang lain lagi, dan insya Allah teman-teman dari dokter atau perawat nanti sebagai perwakilan rumah sakit menyampaikan kepada warga Kota Kendari. Kemudian yang kedua pertanyaannya tentang awal muasalnya ini adalah dari zoonosis atau binatang, benar sekali. Nah kemudian apakah nanti vaksinnya itu diambil dari kemudian dilemahkan? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pemberian vaksin itu sebenarnya diambil dari dari individu yang pertama, kemudian itu dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam manusia. Akan tetapi sebelum dilakukan itu, butuh beberapa waktu dan butuh beberapa orang yang dilakukan dulu percobaan. Setelah misalnya tidak ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin ini, barulah benar-benar bisa divalidkan dan bisa diberikan kepada yang lain. Jadi seperti itu. Namun untuk sekarang, vaksin yang dilakukan di luar negeri itu belum ada yang benar-benar bisa masih sementara dalam penelitian. Jadi kalau memang sudah ada nanti, entah dari negara mana yang betul-betul valid atau bisa dipertanggungjawabkan hasil daripada vaksinnya ini, baru mungkin bisa diedarkan, dan tentunya pertama adalah dalam pengawasan WHO tentunya, kemudian baru bisa diperjualbelikan, mungkin begitu Mbak Nisrina. Ya, mungkin masih ada yang lain? Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, netizen yang ada di rumah, kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, ya baik, saya bacakan dulu dari Pro 2 Kendari. Mau tanya apakah vaksin virus corona sudah ada? Kapan akan dibagikan ke masyarakat? Jadi makasih Pro 2 Kendari. Kami sudah sampaikan tadi bahwa untuk sekarang
semua negara berlomba-lomba melakukan dulu, dan kalau misalnya itu insya Allah juga pasti kita akan lakukan. Jadi sekarang yang dilakukan untuk di Indonesia adanya dengan mengambil darah dari pasien yang sebelumnya positif, kemudian diambil, kemudian itu diberikan kepada pasien yang sakit. Dengan demikian maka akan meningkatkan imunitas si penderita. Kemudian yang dilakukan juga di Jakarta yakni dengan adanya stem cell, pengambilan dari plasenta kemudian diberikan kepada pasien yang sakit tentunya, tapi benar-benar pasien yang sakit sini yang keadaannya kritis berbeda dengan yang lain, itu diberikan untuk meningkatkan imunitas pasien atau penderita tentunya. Jadi untuk sementara masih beberapa negara melakukan percobaan dengan vaksin ini. Makasih Pro 2. Bapak Ibu yang kami cintai, mungkin masih ada pertanyaan atau saran? Iya, Rinanos, makasih Rinanos, Bu Rinanos. Ini kalau bisa acara COVID ini dibuat tambah menarik, apa mungkin dihadirkan narasumber dari perawat, pengurus pasien, juga mantan pasien atau siapa saja yang kira-kira bisa diundang untuk berhubungan dengan COVID. Makasih Bu Rinanos, juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Nisrina. Makasih ya. Masih ada mungkin yang lain? Dari rekan-rekan wartawan jika Iya. ada yang ingin disampaikan silakan. Saya persilakan. Tadi Taya Make TV. Silakan. Ya, silakan. Selamat Ya, sore, ya. Pak. Pak Taya. Sore. Ya, sore. Silakan, Pak. Pak, melihat perkembangan saat ini di Kota Kendari yang sudah untuk pembatasan sosial sampai saat ini sudah dilonggarkan. Dengan adanya pembatasan sosial yang dilonggarkan ini, apa langkah-langkah tugas COVID untuk meminimalisir terhadap pandemi corona di Kota Kendari, mengingat jumlah sampai saat ini orang tanpa gejala semakin meningkat 423 ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, makasih Pak Taya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jumlah OTG yang kami sebutkan 423 itu adalah dari awal sampai hari ini. Kemudian masih dalam proses pemantauan sebanyak 12 orang. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan gugus tugas di lapangan? Jadi seperti kita ketahui bahwa di samping saya kebetulan ada Pak Erwin Fajar sudah menyampaikan tadi bahwa apa yang dilakukan di lapangan dengan melakukan penyemprotan di beberapa perkantoran yang ada di Kota Kendari, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat fasilitas umum yang lain, ini adalah merupakan langkah yang sangat konkret dilakukan oleh pemerintah dan gugus tugas demi memutus mata rantai. Kemudian tidak berhenti di situ saja, bahwa apa yang dilakukan oleh gugus tugas yang ada di lapangan tidak berarti bahwa dengan menurunnya angka yang terjangkiti sekarang maka menurun pula kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi yang dilakukan sekarang ini masih tetap eksis. Begitu betul-betul perhatian dari pemerintah dan gugus tugas. Kemudian walaupun sekarang pemerintah sedikit melonggarkan dengan terbukanya tempat ibadah, akan tetapi mari kita sama-sama menyadari bahwa dibukanya ini bukan berarti bahwa pemerintah membiarkan kita melakukan segala aktivitas tanpa melakukan himbauan pemerintah atau tidak melakukan protokol kesehatan sama sekali. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Kota Kendari saat ini yang kemarin kami sampaikan 6 kelurahan yang masuk zona merah, hari ini bertambah 1 lagi dengan adanya penambahan 1 yang dinyatakan positif pada kesempatan hari ini. Olehnya, saya ingin memberikan gambaran bahwa yang berbatasan dengan zona merah itu yang berwarna kuning itu bisa saja nanti juga berubah menjadi warna merah, atau yang lain yang merah itu mungkin bisa saja yang dari tempat merah ini kemudian ke tempat kuning bisa berpindah ke situ. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Perlu saya sampaikan kepada warga Kota Kendari yang kami cintai bahwa masker yang sama-sama kita banggakan untuk sekarang ini, begitu kita keluar rumah kita merasa ada sesuatu yang ganjal atau muka kita mungkin merasa agak telanjang ketika kita tidak memakainya, mohon maaf saya mengatakan seperti itu. Nah, masker mungkin bisa ditampilkan. Masker ini begitu penting. Kasih hilang yang di sedikit gambar yang di sampingnya. Ada gambar yang di sampingnya. Iya, jadi penggunaan masker ini bukan hanya digunakan sebagai aksesoris saja,
Jadi bayangkan kalau pembawa virus corona ini, kemudian ada orang sehat, sama-sama tidak menggunakan masker, maka tingkat penularan itu bisa sampai 100% diberikan oleh pembawa virus kepada orang sehat. Nah kemudian, yang kedua, kalau yang pembawa virus ini tidak menggunakan masker, kemudian orang yang sehat yang berada di sekitarnya itu menggunakan masker, maka tingkat penularannya pun itu masih sangat tinggi. Olehnya, kalau kita merasa batuk, flu, demam, apalagi pernah terpapar dengan yang positif COVID-19, maka sebaiknya menggunakan masker. Kemudian kita lagi lihat bahwa dengan menggunakan masker, yang pembawa virus, kemudian yang tidak menggunakan masker, itu bisa 5% persentase untuk penularannya. Makanya di awal-awal bulan 3, Bapak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa masker itu hanya dipakai oleh orang yang sehat, orang yang sakit saja, yang sehat itu tidak perlu. Namun sekarang semuanya harus menggunakan masker karena kita tidak tahu bahwa siapa yang sakit dan siapa yang sehat, dan di antara kita itu mungkin ada di antaranya adalah OTG, sehingga semuanya dianjurkan untuk menggunakan masker. Kemudian yang terakhir kita lihat bahwa ada yang menggunakan masker, yang pembawa virus, kemudian orang sehat pula itu menggunakan masker, dan tingkat penularannya sangat kecil, yaitu 1,5%. Artinya bahwa di kira-kira kalau 100 orang hanya 1 orang saja atau sampai 2 orang saja yang bisa tertular. Olehnya Bapak Ibu hadirin dan netizen yang ada di rumah, teman-teman yang kami cintai, yang kami banggakan, bahwa mari kita sama-sama menyampaikan kepada teman-teman, jika ada teman-teman yang menyampaikan lewat media sosial Facebook, Instagram, dan lain-lain yang berbaur atau bersifat penyampaian tentang kesehatan, marilah kita menyampaikan, menyambungkan, jangan hanya informasi-informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak bagus yang kita sampaikan kepada yang lain. Marilah mulai dari sekarang benar-benar kita membantu pemerintah menjadi pahlawan dan memberikan kontribusi yang baik buat pemutusan mata rantai COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Baik, ini ada lagi dari Pro 2 Kendari, mau tanya lagi, kapan akan dilakukan rapid test secara masif lagi sehingga warga merasa lebih aman dan nyaman? Insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Wali tentang kegiatan ini atau mungkin gugus tugas. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa karena ketersediaan dana dan kemudian ketersediaan kekurangan daripada rapid ini, sehingga kita tidak melakukan untuk semua. Dan adapun yang kita lakukan seperti yang kemarin adalah kira-kira spot-spot atau daerah-daerah yang mungkin terjadi penyebaran tinggi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Ya, teman wartawan. Baik, iya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kontribusi dari teman-teman wartawan yang selama ini selalu setia bersama dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi valid kepada warga Kota Kendari. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu netizen yang ada di rumah yang selalu tidak bosan untuk menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada kami, dan insya Allah lewat media center ini adalah media yang paling valid untuk menyampaikan kepada warga Kota Kendari. Demikian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan sekali lagi mudah-mudahan pula yang sekarang dinyatakan terkonfirmasi positif itu berkurang dan tidak bertambah lagi, atau adapun kalau ada yang bertambah tidak terlalu banyak, karena perlu kita ingat bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah bahwa sekarang sudah ada beberapa daerah yang peningkatannya cukup sporadis. Mudah-mudahan Kota Kendari tidak seperti itu, dan mudah-mudahan daerah-daerah lain yang terkonfirmasi ada peningkatan sporadis juga, itu lambat laun bisa teratasi dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Ketua Media Center. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah serta rekan-rekan wartawan, demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari kami laporkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu pemirsa di rumah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.